Pernah nggak sih ngerasa kalau buat maju itu kita harus terus-terusan berusaha tanpa henti? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide kuno yang kayaknya pas banget buat ngegambarin perasaan itu. Mendayung melawan arus. Kedengerannya simpel ya, pepatah ini. Tapi di dalamnya itu ada makna yang dalam banget loh. Tentang kemajuan, usaha, dan ya kehidupan itu sendiri. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, jadi perahu sama arus di sini tuh maksudnya apa ya? Oke, mari kita bongkar analogi kuno ini biar kita bisa lihat gimana ini nyambung banget sama perjalanan hidup kita. Oke, coba deh bayangin sejenak. Anda lagi ada di sana, di dalam perahu itu. Anda bisa ngerasain tarikan arus yang nggak pernah berhenti di bawah perahu kan? Kekuatan yang nggak kelihatan tapi terus gerak. Nah, kekuatan inilah yang jadi kunci buat ngerti semua ini. Jadi gini, di analogi ini perahunya itu ya diri Anda sendiri. Sungainya itu perjalanan hidup kita. Terus arus yang nggak pernah berhenti itu ibarat waktu dan perubahan dunia yang juga terus maju. Nah, kalau mendayung, itu dia, usaha kita buat terus belajar dan bertumbuh. Prinsipnya sebetulnya simple banget. Selama kita terus mendayung, ya kita bakal maju. Setiap satu kayuhan, entah itu baca satu halaman buku atau belajar skill baru, itu tuh udah jadi kemenangan kecil ngelawan arus yang bawaannya pengen narik kita ke belakang. Dan ini dia, poin yang paling krusial. Kalau Anda berhenti mendayung, perahunya itu nggak bakal diam aja di tempat. Nggak, justru arusnya yang bakal langsung ngambil alih dan narik Anda mundur. Jadi, di sungai kehidupan ini tuh nggak ada yang namanya posisi netral. Diam itu artinya mundur. Terus artinya apa dong buat kita? Ya sederhana aja, hidup ini nuntut kita buat terus gerak. Kalau kita emang pengen maju, berhenti itu sama sekali bukan pilihan. Perbandingannya jelas banget kan? Kalau kita terus mendayung, kita bakal maju, kita bertumbuh, ilmu nambah. Sebaliknya, kalau kita berhenti, ya kita mundur, ketinggalan, dan stagnan. Cuma ada dua pilihan itu, nggak ada yang lain. Nah, kalau kita lihat dari kacamata iman, pertumbuhan ini ternyata punya tujuan yang lebih tinggi lagi loh. Kita tuh diciptain bukan buat diam di tempat, tapi buat terus berkembang, baik dalam hikmat maupun iman. Jadi, ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi bisa dibilang udah jadi sebuah panggilan. Kitab Amsal juga negesin hal ini. Tanda orang bijak itu ternyata bukan soal seberapa banyak yang udah dia tahu, tapi soal kerendahan hatinya buat terus mau mendengar dan nambah ilmu. Buat mereka tuh nggak ada kamusnya kata selesai buat belajar. Oke, kita semua tahu mendayung ngelawan arus itu berat. Pasti capek. Setiap kemajuan itu ada harganya, usaha yang konsisten. Tapi pertanyaannya, apa sih imbalannya? Apa yang kita dapat dari semua usaha itu? Yuk kita lihat. Ternyata hasil dari mendayung ini jauh lebih dari sekedar pengetahuan loh. Setiap tantangan yang kita lewatin pas lagi belajar itu, justru itu yang bikin kita jadi lebih bijaksana, lebih matang. Jadi pada akhirnya yang tumbuh itu bukan cuma pikiran kita, tapi juga karakter kita ikut kebentuk. Oke, sekarang gimana kalau kita bawa analogi ini ke ranah rohani? Ternyata nih, dalam perjalanan iman, dayung yang kita pakai itu punya bentuk yang spesifik banget. Jadi, apa sih dayung utama kita dalam perjalanan iman? Jawabannya adalah komitmen kita buat terus-menerus belajar firman Tuhan. Inilah yang jadi motor penggerak sekaligus kompas buat perahu rohani kita. Ayat dari 2 Timotius ini ngejelasin fungsi dayung rohani ini dengan, wah luar biasa. Fungsinya itu bukan cuma buat ngajar, tapi juga buat negur kalau kita salah, buat ngebenerin kelakuan, dan buat ngebimbing kita di jalan yang benar. Bener-bener, ini tuh kayak paket lengkap buat kita bertumbuh. Kalau misalnya analogi perahu tadi dirasa kurang ngena, coba deh bayangin ini, sebuah tanaman. Apa coba yang bakal terjadi sama tanaman itu kalau dia berhenti bertumbuh? Iya jelas dong, tanaman yang berhenti tumbuh itu nggak bakal gitu-gitu aja. Dia bakal layu dan akhirnya mati. Nah ini sama persis kayak kita. Berhenti bertumbuh secara rohani itu bukan berarti diam di tempat. Itu adalah awal dari matinya semangat dan kehidupan iman kita. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, pesannya buat kita apa dong? Apa panggilan yang perlu kita jawab mulai hari ini? Intinya begini, prinsip mendayung ini berlaku di semua aspek hidup. Tapi, jadi paling krusial justru di kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena dunia dengan segala gangguannya itu ibarat arus yang deras banget yang siap narik kita menjauh begitu kita lengah.
sedikit aja. Ini dia kebenaran yang gak bisa diganggu-gugat. Kalau kita berhenti, kita pasti mundur. Di perjalanan iman, gak ada itu yang namanya zona aman atau netral. Kita itu selalu bergerak. Entah kita maju karena kita berusaha, atau kita mundur karena kita lalai. Nah, jadi pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Hari ini, apakah saya sedang aktif mendayung, atau dayung saya udah saya taruh gitu aja di dasar perahu, pasrah ngebiarin arus yang nentuin arah hidup saya? Kita tutup pembahasan kita kembali ke titik awal. Semoga kebenaran yang sederhana ini bisa jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti bertumbuh. Pokoknya, teruslah mendayung.